Permintaan produk UMKM Indonesia di pasar ekspor justru meningkat di masa pandemi, utamanya di sektor furniture, kopi, buah-buahan tropis, dan kuliner. Namun, dari 65 juta unit UMKM yang ada di Indonesia, baru 14% kontribusinya terhadap ekspor. Nilai komoditas ekspor ini masih di bawah target pemerintah, yaitu 21,6%. Setidaknya ada 59 debitur dengan 8.730 tenaga kerja yang siap memasarkan produknya ke berbagai negara. Untuk mengejut ekspor dari sektor UMKM, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI juga sudah mengucurkan 14,5 triliun rupiah. Mampukah produk UMKM Indonesia berjaya di pasar global? Bersama Leonard Theo Sabrata, Direktur Utama Smesco Indonesia, hadir juga Rizky Arif Dwi, Founder and CEO Humans, juga Amam Sukrianto, Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI. Kita akan membahas kiat sukses menembus pasar ekspor di Festival UMKM 2021 Kumparan. Baik, selamat siang teman Kumparan, salam sehat, selamat Sumpah Pemuda. Tepuk tangannya mana nih para pemuda? Wuhuu! Luar biasa sekali ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali tentu saja saya Tommy Prabowo kembali hadir ya, bisa menyapa lagi nih teman Kumparan, Sobat BRI tentu saja dalam rangkaian tentu saja Festival UMKM 2021 Kumparan. Saya Tommy Prabowo akan menemani teman Kumparan tentu saja pada talk show yang benar-benar spesial yang berkolaborasi bersama dengan Bank BRI. Jadi menyapanya ada teman Kumparan, ada Sobat BRI juga ya. Selamat siang, selamat bergabung di Hari Sumpah Pemuda ini tentu saja. Dan kira-kira selama 45 menit ke depan kita akan membahas banyak hal terkait dengan UMKM dan juga pasar ekspor. Jadi kalau teman-teman pengen cari celah gitu ya, gimana nih caranya untuk bisa masuk ke pasar ekspor? Ini dia diskusi yang paling tepat untuk teman Kumparan ya. Yang tentunya nanti akan banyak sekali info dan juga insight untuk para calon dan juga mungkin untuk Anda yang memang sudah menjadi pelaku UMKM hanya di sini ya di Festival UMKM 2021 Kumparan. Tentunya karena kenapa? Karena Kumparan temannya UMKM. Tepuk tangan dulu dong. Siap. Semangatnya ditunggu terus ya teman Kumparan dan juga Sobat BRI ya. Nah, sebagai informasi teman Kumparan bahwa kegiatan live untuk kita siang hari ini tentu saja sudah mengikuti protokol kesehatan yang ketat ya. Semua yang terlibat sudah melakukan swab dan hasilnya negatif. Nah, teman Kumparan, semua tentunya tahu ya bahwa kualitas produk Indonesia sangat bisa bersaing di pasar ekspor. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan di dalam video yang kita saksikan bersama-sama sebelumnya. Bahkan di masa pandemi seperti sekarang ini, permintaan produk UMKM Indonesia di pasar ekspor ini justru meningkat. Tapi ada sayangnya. Apa nih Mas Tommy sayangnya? Sayangnya adalah kontribusi produk UMKM terhadap ekspor ternyata masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan UMKM yang ada saat ini. Nah, tentunya beragam program ya diberikan untuk meningkatkan kontribusi dari produk UMKM di komoditas ekspor. Mulai dari suntikan dana senilai triliunan rupiah dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sampai dengan program dari Bank BRI yang memang selalu support usaha kecil dan juga mikro. Tapi pastinya bantuan-bantuan tersebut nih ya ini nggak akan bisa efektif dan juga optimal kalau para pelaku UMKM tahu apa saja hal yang harus mereka persiapkan atau mungkin apa yang harus kita lakukan untuk bisa masuk ke pasar ekspor tentu saja. Nah, sekarang saya sudah ditemani dengan narasumber-narasumber yang luar biasa, tentu saja kompeten juga dan relevan sekali dengan diskusi kita siang hari ini ya untuk menembus pasar ekspor itu seperti apa dan nanti tentu saja juga Tommy harapkan akan bisa memberikan kiat-kiat khususnya terkait dengan pasar ekspor bagi para pelaku UMKM. Langsung saja kita sapa ya siang hari ini di Hari Sumpah Pemuda. Yang pertama ada Pak Leonard Theo Sabrata yang merupakan Direktur Utama Smesco Indonesia. Kemudian ada founder dan juga sekaligus dan juga CEO dari Humans. Ada Mas Rizky Arif Dwi dan juga tidak ketinggalan hadir juga bersama dengan kita. Beliau merupakan Eksekutif Vice President Small and Medium Business Development dari Bank BRI. Ada Pak Septian Uhyandi. Nah Pak Septian ini hadir siang hari ini menggantikan Pak Amam Sukrianto, Direktur Bisnis Kecil dan Menengah Bank BRI yang pada hari ini ternyata berhalangan hadir karena satu dan lain hal. Selamat siang Pak Leonard, Mas Rizky Arif, Pak Septian, selamat Sumpah Pemuda. Selamat siang. Halo, selamat siang. Sumpah Pemuda. Luar biasa sekali ini 4 pemuda ngumpul dalam satu layar tentu saja. Terima kasih banyak Pak Leonard, Mas Rizky Arif dan juga Pak
Sevian yang sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di Hari Sumpah Pemuda ini tentu saja. Dan yang pasti untuk teman kumparan silahkan ya, kalau misalnya pengen ngedengerin banget bahasan kita siang hari ini, terutama terkait dengan kiat-kiat menembus pasar ekspor bagi para pelaku UMKM, harus didengerin banget selama kira-kira 45 menit ke depan. Kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Tentu saja saya akan pengen ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Leonard Theo Sabrata. Pak Leo, 65 juta unit UMKM yang ada di Indonesia, kontribusi UMKM terhadap ekspor ternyata baru mencapai 14% nih, Pak Leo. Sebetulnya, seberapa besar sih peluang produk UMKM Indonesia untuk bisa diterima di pasar ekspor? Ya, terima kasih Tommy. Sebelumnya saya mau nyapa dulu nih, ini ada bro saya ini, bro Sepian ini. Teman seperjuangan dulu ini. Sama salam kenal nih, Mas Rizky. Saya tahu produknya aja, saya jadi denger legenda produknya aja. Sama Pak, pakai juga kita Pak. Gitu ya. Iya. Jadi kalau kita bicara peluang ekspor, mungkin kalau kita bilang 14% itu sebetulnya, ini saya juga bukan yang mengklarifikasi, tapi saya mengira-ngira ya. Saya juga menyangka bahwa mungkin yang cross border ini nggak tercatat gitu ya. Jadi sebetulnya mungkin bisa lebih daripada 14%, tapi memang tidak teragregasi secara data. Itu ada possibility itu, gitu. Karena banyak sekali produk kita yang cross border secara retail. Mungkin nih Mas Rizky juga bisa kasih contoh nanti, gitu ya. Jadi apakah ketika dia mengirim satu botol, gitu kan, ke Singapura, gitu. Nah itu tercatat nggak sebagai ekspor, gitu kan? Atau dia kirim satu paket, gitu misalnya, dan lain sebagainya. Jadi saya rasa peluangnya itu besar, tapi sekarang secara klasifikasinya juga kita harus melihat, karena zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah, ya, metode gitu. Jadi apakah yang dinamakan ekspor itu masih berbentuk misalnya kontainer gitu ya. Kita harus kirim kontainer berapa ton gitu, dan kemudian dikirimkan, baru itu dihitung sebagai ekspor gitu ya. Padahal sekarang social commerce itu jauh lebih powerful untuk metode sales. Nah ini yang kita harus, kayak saya mau mulai diskusinya di sana juga sih gitu ya. Jadi biar seru lah ini. Jadi kita jangan bicara statistik mengenai berapa kontainer yang terkirim dan lain sebagainya. Saya rasa itu cerita lama gitu. Jadi kita coba bicara mengenai potensi-potensi yang baru dan terutama di era digital. Gitu, Tommy. Baik, berarti Pak Leo, tugas kita harus redefining lagi kali ya. Kita coba definisikan lagi nih, sebenarnya definisi dari ekspor sendiri seperti apa. Sama seperti pertanyaan dari Pak Leo tadi. Kalau misalnya nih humans dikirim ke Singapura cuma satu botol, nah ini dihitung atau enggak nih? Nah itu ya, berarti definisi dari ekspor juga memang harus kita coba definisikan kembali. Baik, terima kasih Pak Leo untuk insight, untuk membuka obrolan kita siang hari ini. Ke Pak Sevian. Pak Sevian, selamat siang. Pak Sevian Uyandi. Salam Sumpah Pemuda nih Pak Sevian. Selamat siang. Siap. Salam Sumpah Pemuda, Mas Tommy. Pak Leo, apa kabar? Siap bos. Selamat berjumpa kita. Ya. Teman kumparan juga, ini teman kumparan UMKM semua ya. Usaha milik kaum milenial UMKM-nya. Betul. Baik, ada irisannya Pak, teman kumparan juga, Sobat BRI juga banyak nih yang bergabung siang hari ini nih, Pak Sevian. Sama itu ya. Baik, kalau dari kacamata Pak Sevian sendiri nih, mewakili Bank BRI juga, kira-kira hal-hal apa saja ya Pak Sevian Uyandi yang harus diperhatikan untuk teman kumparan sebagai pelaku UMKM setelah produknya bisa menembus pasar ekspor? Jadi kalau kita melakukan pemberdayaan ke UMKM, jadi bukan cuma ngasih kredit saja, tapi yang kita pikirkan adalah melakukan pemberdayaan ke UMKM. Mungkin ada yang sekali-sekali yang tadi dibilang Pak Leo, 1 botol, 2 botol, ngirim gitu kan, sudah bisa dilakukan ekspor. Tetapi yang penting adalah di kontinuitas. Sehingga yang harus kita lakukan oleh semua stakeholder, bukan cuma BRI saja, saya pikir Pak Leo juga sama-sama, kita kan di UMKM, itu pemberdayaan. Jadi pemberdayaan itu harus dimulainya sebetulnya untuk membuat produk-produk yang standar. Jadi kalau kita menyebutnya go modern dulu gitu, produknya itu harus standar, harus kuatnya seperti apa, tahan lama, kontinuitasnya gitu. Sehingga kalau sudah masuk ekspor, nanti orang bisa order lagi dan bisa order lagi tidak dengan barang yang berbeda gitu. Pada akhirnya orang jadi tidak mau membeli lagi gitu di luar negeri. Jadi yang harus disiapkan itu sebenarnya dari sisi kesiapan produk kita gitu, baik dari buat produknya maupun di kontinuitasnya.
Mungkin itu Mas Tommy yang penting dilakukan. Betul, kesiapan produk ya, kalau Pak Sefyan bisa sampaikan gitu ya, yang benar-benar dilihat dari Bank BRI juga untuk para pelaku UMKM yang memang produknya bisa menembus atau diharapkan bisa menembus pasar ekspor nih. Nah, kita akan coba langsung cari tahu nih Pak Sefyan dari pengalamannya Mas Rizky kali ya. Mas Rizky Arif Dwi, selamat siang, terima kasih bergabung siang hari ini. Salam Sumpah Pemuda, ini luar biasa loh. Nanti dibilang bahasa basi, nama sama Pak Leo juga, kita benar-benar pengguna humans dari zaman orgasm, kemudian Fairhamptons, The Perfection, sampai sekarang juga akhirnya humans udah transform juga punya humans for home, ya punya diffuser sendiri loh. Ini luar biasa loh, best Indonesia fragrance untuk 2020. Tepuk tangan dong buat humans. Luar biasa nih Mas Rizky. Cerita dong Mas Rizky, ini yang nonton banyak banget. Mas Rizky Arif Dwi sebagai founder dan juga CEO dari Humans, sebagai pemilik salah satu brand yang mampu bersaing dengan produk-produk luar nih. Seberapa besar peluang produk-produk UMKM Indonesia untuk bisa diekspor nih Mas Rizky? Oke, thank you Mas Tommy pertanyaannya. Ini menurutku sebagai sebuah senang banget diundang sama Kumparan karena ini kegelisahan sebagai pemain players di UMKM akhirnya bisa disalurkan di teman-teman Kumparan, dan ada banyak stakeholders juga dari Mas Leo dan dari BRI gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal potensi ya Mas, aku pengen belak-belakan aja, aku pengen buka-bukaan aja nih. Kita kan Indonesia, kita dikenal banget, kita punya resources. Resources kita itu, kita ngomongin parfum lah, to be specific misalnya. Kita tuh punya minyak nilam misalnya. Minyak nilam kita itu biasanya dipakai dari semua brand perfume yang ada di dunia. Mungkin 1 dari 5 brand atau 1 dari 3 brand itu pakai minyak nilam kita. Dan kita secara internasional, kita megang 90% dari stok minyak nilam dunia, Mas Tommy. Kalau ditanya potensinya apakah ada untuk kita bisa punya produk yang diterima secara ekspor gitu, potensinya besar sekali Mas. Tapi kalau misalnya kita tadi kita bahas tentang 90% dari minyak nilam, 90% dari bahan parfum itu datangnya dari Indonesia. Tapi kalau misalnya ditanya berapa banyak dari semua user parfum di seluruh dunia yang pakai parfum dari Indonesia, itu sedikit banget Mas, itu 0,000 sekian persen mungkin gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang potensi, jelas kita punya potensi besar sekali gitu. Karena kita punya sumber dayanya, kita punya anak muda yang kreatif, kita punya resources dan segala macam. Tapi untuk bisa merealisasikan potensi ini, menurutku yang kita masih banyak banget PR yang harus kita lakukan dan masih banyak banget yang harus disinergikan supaya kita bisa yang nggak cuma punya produk yang berkualitas, karena kita bisa Mas bikin produk yang berkualitas, garment kita berkualitas, parfum kita berkualitas. Sekarang kita udah mencoba untuk inovasi parfum kita supaya kualitasnya juga bisa competing. Tapi kalau kita nggak punya demand dan kita nggak punya beberapa aspek lain yang kita bisa kejar untuk bisa kita lakukan ekspor, dan percuma aja, realisasinya nggak akan kemana-mana dari resources kita yang besar banget ini Mas. Jadi potensinya gede banget. Kalau optimalnya ya 90% orang di dunia akan pakai parfum dari Indonesia. Nah itu yang gimana caranya kita lakukan gitu. Betul, karena potensinya besar tapi 90% tadi wujudnya masih bahan baku gitu ya, yang benar-benar mau gitu ya menggunakan ibaratnya parfum yang dibikin sama Indonesia sendiri memang masih sangat kecil. Jadi potensinya besar, kita punya bahan baku, sumber dayanya ada. Nah ini nih yang benar-benar harus kita gali. Banyak produk nih Mas Rizky yang punya banyak sekali mendapatkan permintaan besar untuk bisa diekspor. Kualitas yang dimiliki juga luar biasa sebenarnya gitu. Apa sih sebenarnya kalau dari kacamata seorang Rizky Arif Dwi gitu ya, yang perlu dipersiapkan oleh para pelaku UMKM biar bisa nih tembus dengan potensi yang besar, dengan peluang yang besar, gimana nih biar percaya diri juga nih kayak Humans juga untuk bisa menembus pasar ekspor? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang pasar ekspor, dari challenge kita selama ini itu kan ada 3 pilar yang menurut kita penting. Yang pertama marketing, kedua adalah operasional, dan yang ketiga ini produk gitu. Secara produk kayak yang tadi aku bilang, kita punya kualitas, kita punya manufacturer yang bisa produksi garment atau bahkan parfum dengan kualitas yang oke. So di sisi ini nggak ada masalah. Yang kedua itu menurut kita adalah operasional. Ketika kita ngomongin tentang operasional,
ini kita berbicara tentang aksesibilitas untuk kita bisa melakukan ekspor impor, apakah sudah mudah secara bahan baku dan secara kita melakukan proses ekspor. Karena kita to be honest juga untuk melakukan proses produksi di Indonesia pun nggak bisa 100% bahannya itu kita datang dari Indonesia semua gitu. Kita masih harus rely to China, kita harus masih rely ke beberapa negara lain, dan itu masih lama banget prosesnya gitu. Sehingga ini juga harus dipelajari dan disiapkan. Yang ketiga itu kita ngomongin yang paling penting juga adalah marketing gitu. Ketika kita ngomongin marketing berarti kita berbicara dengan demand yang tersedia atau enggak. Kita tahu parfum di dunia manapun semua orang banyak yang pakai parfum gitu. Tapi untuk menggunakan parfum dari Indonesia itu banyak banget step yang harus kita lalui sebelum sampai ke sana gitu. Menurut kita kita harus punya paling enggak identitas yang clear dulu gitu. Untuk kita punya produk yang bisa diterima dengan baik di luar sana gitu. Kalau kita ngomongin produk dari Jerman, kita kenal karena engineeringnya yang super luar biasa, sehingga kalau mereka bikin brand mobil or brand elektronik, kita percaya sama negara itu, sama brand dari negara itu. Korea punya sama seperti Jepang mungkin trustability dari itunya. US punya teknologi gitu. Dan Indonesia ini yang kita harus mencoba untuk cari apa identitas kita, sehingga identitas kita ini bisa diterima dengan baik dengan culture di negara-negara lain. Karena kita berbicara kalau misalkan kita mau ekspor, means kita harus punya culture barrier yang, kita ada culture barrier yang harus kita tembus juga. Itu Mas, jadi kayak menurutku satu hal ya untuk dipelajari ketika kita ngomongin ekspor, berarti kita berbicara dengan culture. Kenapa banyak banget brand lokal yang rising dalam 10 tahun terakhir ini? Karena brand lokal adalah brand yang paling mengerti tentang culture di negara itu. Itu bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi terjadi juga di banyak-banyak negara lain di luar sana. Mau di Malaysia, mau di Thailand, Vietnam. Ketika kita mengerti culture-nya, kita akan mengerti kira-kira marketnya punya demand seperti apa sih, dan lain sebagainya. Dan gimana kita approach market seperti itu. Sehingga salah satu tantangan terbesar buat brand Indonesia bisa ekspor adalah memahami dengan baik culture di tiap negara yang menjadi target market dia berikutnya. Dan itu yang kita sedang lakukan terus-terusan di Humans, Mas. Baik. Terima kasih nih untuk elaborasinya yang benar-benar luar biasa untuk 3 poin penting ya untuk teman kumparan dan juga Sobat BRI yang memang punya cita-cita untuk bisa nembus pasar ekspor. Jadi ada 3 poin penting, yaitu marketing, operasional, dan juga produk. Dan harus betul-betul paham dari culture customer-customer yang pengen ditembak gitu ya, atau pengen disasar untuk produk-produknya teman-teman. Thank you banget nih Mas Rizky. Baik, kembali ke Pak Sevian. Pak Sevian, ini luar biasa kita udah dapetin pengalaman langsung, best practice langsung nih Pak Leo juga ya, dari Mas Rizky Arif sebagai founder dan juga CEO-nya dari Humans. Nah, kita kembali lagi ke Pak Sevian. Potensinya sangat besar nih Pak, luar biasa sekali yang dimiliki oleh produk UMKM Indonesia. Beragam bantuan juga diberikan untuk meningkatkan kontribusi produk UMKM di komoditas ekspor. Nah, bagaimana Bank BRI ikut berkontribusi tentu saja untuk mendorong para pelaku UMKM untuk mampu dan juga mau memasarkan produknya ke pasar global nih Pak Sevian, silahkan. Baik, Mas Tommy, ini rada panjang ya ceritanya, karena sebetulnya selain dikenal sebagai pemberi kredit atau menyalurkan dana, sebenarnya BRI itu adalah melakukan pemberdayaan UMKM, karena kita tidak boleh misalnya hanya ingin memetik hasilnya saja tanpa melakukan penyemaian. Jadi kita melakukan pemberdayaan terhadap UMKM. Kita mengenal ada 4 go ya. Yang pertama adalah go modern, yang tadi saya sudah singgung sedikit. Yang kedua go digital, lalu go online, dan yang keempat adalah go global. Jadi kita menyiapkan UMKM itu adalah dimulai dari go modern. Yang tadi saya sampaikan bahwa pertama kali kalau kita mau melakukan ekspor atau misalnya mau menjadi pengusaha yang baik, kita harus benar-benar memiliki produk yang baik. Jadi kita memiliki tempat, kalau sekarang dengan BUMN itu ada rumah BUMN, di sana juga ada tempat pelatihan, baik dari sisi ketentuan tentang hukum, tentang aspek legal, tentang aspek keuangan, tentang aspek bagaimana cara membuat produk yang baik, tentang aspek juga bagaimana cara membuat kemasan yang baik, bagaimana cara melakukan pemasaran. Nah, itu adalah agar bisa menjadi perusahaan modern. Baru setelah itu kita ajari juga mereka untuk mulai mengenal digital, sehingga bisa melakukan penjualan yang awal-awal itu adalah dengan menggunakan Facebook, misalnya dengan menggunakan WhatsApp, dengan menggunakan IG, seperti itu.
Nah, setelah itu biasa dilakukan, baru akan masuk ke penjualan dengan go online, masuk ke e-commerce. Nah, di e-commerce itu mulai akan ada pembelian yang dari luar negeri, gitu kan, sehingga nanti juga akan selanjutnya didorong karena sudah punya produk yang bagus, sudah biasa melakukan pengiriman barang dengan tepat waktu, sehingga bisa ada pasar yang di luar negeri, yaitu go global. Terus kita juga memiliki program selain tadi pemberdayaan, kita memiliki yang tiap tahun kita lakukan, yaitu namanya Brilliant Planner, UMKM Ekspor. Jadi Expo ditambah RT. Jadi kita melakukan pameran, mulai 2019 kita lakukan, dan tahun 2021 juga akan kita lakukan setiap bulan Desember, pameran terhadap UMKM, lalu kita datangkan pembeli-pembeli. Jadi kita melakukan business matching di sana di Brilliant Planner UMKM Ekspor. Di sana kita mulai dari pendaftaran, itu baik nasabah BRI maupun non nasabah BRI ada pendaftaran, lalu dilakukan kurasi. Sebenarnya yang paling penting adalah proses kurasi. Jadi kita melakukan proses kurasi selama 10 bulan atau 9 bulan deh, karena sekarang kita sudah tentukan yang akan ikut UMKM Expo itu sekarang ada sekitar 500-an UMKM, ada yang kita ikutin Expo. Exponya yang tahun 2021 ini full online, dan kita juga sudah datangkan, sudah kita kirimkan barang-barang itu kepada buyer, dan nanti akan dilakukan business matching di bulan Desember. Jadi akan ada waktu Brilliant Planner itu antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021. Kira-kira itu Mas Tommy beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk mendorong UMKM bisa mendorong untuk melakukan ekspor. Betul. Jadi luar biasa nih Pak Sefyan, tidak hanya memang menyalurkan kredit, tapi juga memberikan platform yang luar biasa gitu ya. Baik itu untuk para pelaku UMKM untuk jadi modern dengan go modern, kemudian juga harus mau go digital biar bisa naik kelas gitu ya, digital, untuk bisa masuk ke ekspor harus mau. Terus go global. Betul. Kemudian go online, go global. Nah, dikasih platform juga, dikasih rumah untuk bisa bertemu dengan buyer-buyernya dengan Brilliant Planner ini sendiri. Ditunggu nih Pak, berarti insya Allah akhir tahun ini ya Pak ya? Akhir tahun ini, siap. Nah 1 sampai 16 Desember. Baik. Nah, kalau dari program nih Pak, tadi sudah dikasih berbagai macam platform untuk pemberdayaan, kemudian kredit juga sudah pasti, termasuk dengan Brilliant Planner sendiri nanti menjadi ajang untuk bertemu dengan buyer. Nah, kalau dari program dari Bank BRI sendiri untuk membantu para pelaku UMKM biar bisa masuk ke pasar ekspor, ada program apa saja nih Pak? Iya, sebenarnya yang tadi saya sampaikan itu programnya. Ya, program-program, jadi kita pemberdayaan kepada mereka, pemberian pelatihan-pelatihan, barang-barangnya juga dikurasi, kita lakukan di Brilliant Planner itu, sehingga akan ada buyer, ada pertemuan antara penjual dengan pembeli, akhirnya mereka bisa ekspor. Untuk UMKM ini kan yang tidak biasa ekspor, kan? Ini ngajarin mereka agar bisa ekspor. Jadi udah jadi satu kesatuan ternyata ya, baik itu untuk go modern, kemudian go digital, kemudian juga go online, go global, itu udah jadi modal penting termasuk Brilliant Planner tadi, biar teman-teman makin pede untuk bertemu dengan buyer-buyer yang nanti akan menjadi peluang ekspor dari teman-teman. Itu ternyata semua program-program detail dari Bank BRI. Terima kasih nih Pak Sefyan. Ada satu lagi boleh saya nambahin. Ada satu lagi program mungkin yang belum saya sampaikan tadi, yaitu ada programnya adalah pengusaha muda brilian. Jadi kita melakukan seleksi terhadap pengusaha-pengusaha muda. Nanti per provinsi itu ada 10-10-10. Nanti kita buat tahun ini adalah ada 10 provinsi. Nanti ada 100 pengusaha. Dilakukan pelatihan selama 3 bulan yang setiap minggu ada expertnya, ada pendidikannya bareng-bareng, jadi ada penugasan-penugasan. Nah itu juga memang kita akan tujukan kepada mereka agar bisa melakukan ekspor. Jadi itu yang lebih intensifnya, kelas intensifnya. Kalau tadi kan kelas yang keseluruhan, yang tadi go tadi,
tapi pengusaha muda brilian itu adalah kelas intensifnya. Betul. Jadi ini program unggulan nih untuk teman-teman gitu ya, akan dicari gitu ya siapakah yang akan jadi pengusaha muda brilian. Ini jadi puncaknya dari go modern, kemudian go digital, go online, go global, brilliantpreneur, dan juga terakhir ada satu platform yang luar biasa nih ya, wadah untuk mencari teman kumparan dan juga sobat BRI yang memang menjadi pengusaha muda brilian. Nanti kita tunggu ya, siapakah yang akan terpilih menjadi pengusaha muda brilian. Terima kasih Pak Sefyan. Nah, kalau tadi dari Bank BRI ini, mungkin Pak Leo boleh cerita nih Pak Leo, kalau dari Smesco seperti apa nih Pak Leonard? Program apa ya mungkin dari Smesco sendiri yang mungkin Pak Leonard bisa sampaikan untuk mendorong para pelaku UMKM untuk melakukan ekspor? Jadi mungkin saya mau jelaskan juga posisi Smesco ya sebagai arm daripada Kementerian Koperasi dan UMKM dalam konteks ini gitu ya, yang tadi disampaikan Mas Rizky dan yang kemudian disampaikan oleh Pak Sepian, ini sebetulnya kita bicara mengenai ekosistem, gitu kan? Kita bicara ekosistem dari mulai agregasi komoditas sampai ke kepastian off taking, kemudian ada access to finance, ada pelatihan pendampingan, ada inkubasi yang tadi Pak Sepian bilang gitu kan, dan juga ada access to market. Nah ini rangkaian ini kita sudah buat secara miniatur lah boleh bilang gitu ya di Smesco. Sebagai trading house dan juga center of excellence yang kita bangun selama 1,5 tahun ini, termasuk di dalamnya ada BRI, makanya kita bekerja sama gitu untuk menuju supaya UMKM bisa go global gitu kan. Tapi memang apa yang tadi Mas Rizky bilang mengenai nilam atau yang lebih dikenal sebagai paculi gitu di luar negeri, itu memang betul gitu. Jadi nilamnya ada, 90% kita punya, tapi kemudian yang memproses nilam itu sehingga menjadi bahan baku yang spesifik untuk digunakan misalnya di perfumery itu mungkin di Indonesia sedikit gitu kan, tapi ya kalau mau beli daun nilamnya ada nih gitu. Nah seperti itu ya, jadi makanya kenapa kita bicara bukan lagi potensi, tapi kita udah mesti action bahwa di titik-titik di every location ini perlu ada action dan juga program yang semua dilakukan. Makanya kenapa Smesco menempatkan diri kita sebagai tukang jahit lah. Ya kita tukang jahit gitu, karena kita juga bukan, kalau untuk urusan modal bicaranya sama Pak Sepian aja gitu ya, tapi kalau sama saya jangan gitu, saya nggak bisa bagi-bagi duit gitu, tapi saya bisa yang namanya bagi-bagi ide gitu ya, dan juga bisa menjahit antara stakeholders. Oleh karenanya kita membuat misalnya contoh salah satu yang kita buat bersama juga bekerja sama dengan BRI juga nih salah satunya programnya, contoh yang kita lakukan di Smesco Labo. Nah, Smesco Labo itu apa? Smesco Labo is a lab. Labo itu kan laboratorium, semacam think tank gitu kan, di mana di dalamnya itu ada fashion lab, ada food lab, ada maker space, dan juga ada garage dan ada studio untuk bikin konten factory lah istilahnya. Nah, di sini narasinya adalah future UMKM. Jadi future UMKM Indonesia atau future SME Indonesia ini seperti apa? Contoh seperti yang humans gitu misalnya. Yang tadinya mungkin hanya menjual nilam gitu, terus kemudian nih nilamnya kita bisa jadi parfum loh gitu kan. Oke, potensinya banyak. Dan masuk lagi kemudian ke smell-nya gitu misalnya ya, baru ke marketnya. Nah di sini inisiatif future-nya ini kita lakukan bersama gitu kan, dengan stakeholders, kemudian menjadi satu pilot. Nah pilotnya ini kemudian kita coba diberikan pelatihan pendampingan. Contoh yang kita nanti akan lakukan dengan BRI adalah project di fashion, namanya Project Kerta. Nah Project Kerta ini adalah serangkaian siluet yang kita desain bersama dengan mitra perdana kita, dengan Lakon Indonesia. Kemudian hasilnya nanti kita coba perkenalkan, demokrasikan kepada UMKM. Tentunya kalau dia butuh pelatihan pendampingan kita berikan. So what I'm saying ini adalah by design, Mas Tommy. Jadi semuanya ini kita harus by design. Karena kalau kita mau menembus pasar ekspor tanpa by design, seperti misalnya yang dilakukan oleh negara-negara lain, terutama misalnya kita lihat bagaimana penetrasi daripada K-pop gitu di dunia ya, itu semuanya by design. It started 20 years ago, gitu kan. Nah, bagaimana nih Indonesia ini, kalau bahasanya saya juga sering sharing nih sama Pak Sepian, kita mesti amin bersama nih Mas Rizky nih, kita mesti ajak teman-teman kita nih, ya terutama anak muda, itu mesti amin bersama gitu, untuk own it. We have to own our own product. Kalau kita aja sendiri nggak own our own product gitu kan, dan nggak by design,
bagaimana orang lain di luar negeri mau mengkonsumsi produk yang kita tawarkan. Contohnya gitu ya. How can we offer misalnya kalau kita bicara kalau di sana pada minumnya misalnya wine gitu kan. Nanti misalnya di offering kita di duty free shop gitu kan. Nah, itu duty free itu yang paling laku adalah ya mohon maaf nih, memang ini faktanya ya. Minuman beralkohol gitu kan, parfum gitu kan, kosmetik sama ya coklat lah gitu misalnya. We can do everything. Gitu kan. Nah, ini gimana caranya supaya nanti POP-nya Indonesian product ini tuh di-fill dengan produk-produk berkualitas dan juga yang tadi Pak Septian bilang sustainable secara supply. Nanti kita aggregated demand-nya juga kita harus cari, tapi dengan leading by trend. Ya kalau orang Indonesia sendiri aja nggak makan gitu kan, dan nggak mengkonsumsi ini, bagaimana yang lain bisa kita pengaruhi untuk juga mengkonsumsi. Nah ini kita punya 270 manusia di Indonesia, yang ya mungkin setengahnya lah kita bisa ajak untuk mengagregate gitu kan, mengagregate secara demand, baru merubah gitu. Nanti gimana nih, yang tadi Mas Rizky bilang, sebetulnya Indonesia itu karakternya apa sih? Sebetulnya dulu saya pernah waktu masih di private sector, ya ini kalau yang nggak setuju ya boleh-boleh aja ya. Tapi kata-kata receh, itu menurut saya tuh sebetulnya itu Indonesia banget gitu. Tapi ini jangan dianggap negatif ya. Sebetulnya itu sangat positif. Itu ada nilai-nilai keramahan di sana, ada nilai-nilai easy going di sana gitu, ada nilai-nilai santai, casual di sana. Nah, kalau receh itu diterjemahkan dalam perfume, coba nanti Mas Riki bikin gitu kan. Tapi ya mesti bayar royalti sama saya lah gitu kan. Iya kan, perfume receh kalau itu bikin sama Humans, gua yakin itu pasti lakunya luar biasa gitu kan. Saya pernah buktikan gitu maksudnya dengan orang tua grup, ya ini nggak sebut nama brand lah, tapi dengan satu brand gitu kan, kemudian saya bikin produknya gitu, kita cross-kan, kita X-kan gitu kan, kita collab, akhirnya itu luar biasa hasilnya. Nah, itu merepresentasikan Indonesian taste gitu kan, yang sebetulnya sudah ada di masyarakat kita, tapi bagaimana itu bisa didukung di belakang oleh 270 juta umat Indonesia. Baru kita bisa bilang sama negara tetangga, this is our sambal, this is our perfume, this is our drinks gitu misalnya. Nah, ini yang kita sedang lakukan Mas di Smesco gitu kan, dengan cara pemerintah, tapi nanti tentunya kita bisa dibantu oleh mitra-mitra stakeholders dari mana-mana ya, terutama dari private sector dan juga tentunya anak muda. Begitu. Baik, aromanya receh gitu ya dari Humans, tapi harganya nggak receh tuh Mas Rizky. Gimana tuh dikasih harganya PR? Receh. Dikasih PR tuh. Belinya receh. Bener. Gitu kan. Baik. Receh nih gitu. Baik, terima kasih. Duit kan. Iya. Terima kasih Pak Leo untuk Smesco Labonya. Tapi sedikit saya sempat ngikutin juga ada konsep Future UMKM. Secara singkat, Future UMKM ini apa nih kalau dari Smesco nih Pak? Singkat Pak. Jadi begini, future UMKM itu bicara potensi. Kita nggak bicara future as in like predicting the next future dalam 20 tahun ke depan. Enggak, gitu ya. Kita bicara sebetulnya petani milenial, gitu. Iya kan? Kenapa sih anak muda sekarang nggak mau jadi petani lagi? Nah, itu yang kita harus breakdown, kita dissect. Sebetulnya karena ya mungkin nggak seksi lagi menjadi petani. Padahal kita fokus di Smesco itu cuma 3 kategori. Agro-based processing, ya, karena yang tadi seperti nilam itu potensial luar biasa. Kedua itu adalah herbal and wellness products, gitu kan. Yang ketiga itu local indigenous products seperti wastra kita dan lain sebagainya. Nah dari program ini kita buat Future UMKM Initiative, termasuk misalnya ya EV, gitu kan. EV bukan berarti kita kemudian membuat teknologi untuk electric vehicle-nya, enggak, mungkin kita aplikasinya. Yang immediate misalnya bengkel untuk conversion EV. Nah itu future UMKM. Dalam 3 tahun ke depan itu pasti meledak. Dan kita harus siapkan modulnya, nanti BRI kasih pinjamannya, udah pasti itu gitu kan. Orang bisnisnya sehari bisa 30 juta loh bengkel konversi gitu. Nah ini kan kita bicara potensi masa depan untuk Indonesian SME in the near future. Itu yang dimaksud. Baik, terima kasih Pak Leo.
Dan juga Mas Rizky, ini mumpung ada Pak Sevian, karena memang udah langsung ditodong sama Pak Leo, bisa langsung pitching di sini nih. Mas Rizky, bisa pitching di sini kok. Langsung dong, Pak. Live ditonton sama teman kumparan, ayo loh. Baik, Pak sebelum ke Sevian Mas Sevian, oke, kembali ke Mas Rizky. Mas Rizky, tadi Pak Sevian sudah menyampaikan, platform pemberdayaan udah ada, ya. Kemudian juga bahkan untuk ibaratnya, untuk teman-teman punya wadah untuk ketemu sama, buyers juga sudah ada. Dicari juga nanti pengusaha muda briliannya juga. Nah, banyak nih program bantuan yang memang sudah dijalankan ya untuk para pelaku UMKM. Tapi tentunya pasti ada kesulitan gitu ya untuk memulai sesuatu. Kalau dari pengalamannya Mas Rizky sendiri, apa sih kendala yang paling besar gitu ya dalam memulai atau mungkin keinginan dari teman-teman pelaku UMKM untuk mau memulai ekspor itu apa sih sebenarnya kendalanya? Padahal sebenarnya pemberdayaan udah banyak, platform udah dikasih, program udah ada gitu. Gimana tuh Mas Rizky? Mungkin aku akan merepresentasikan kita sering menyebut diri kita ini sebagai local indie brands. Jadi brand-brand lokal yang indie, tapi kita thriving melalui digital native, melalui sosial media, melalui mostly connected juga dengan baik ke e-commerce dan website dan lain sebagainya. Udah cukup native lah di situ gitu. Banyak sekarang brand fashion, skincare segala macam yang menurut kita keren-keren banget. Ada Erigo kemarin ke New York. Kita sebentar lagi mau ke sesuatu. Terus ada brand skincare banyak banget yang keren-keren. Satu hal menurutku ya yang setelah aku juga ketemu dengan banyak orang yang ingin memulai ekspor, bahkan sebelum ekspor ya, menurutku ekspor itu beberapa magnitude lebih sulit daripada creating the first brandnya dulu gitu. Untuk membuat brand local indie brandsnya aja kayak Humans gitu, menurutku barriernya masih panjang sampai situ gitu. Nah, kebanyakan dari mereka memang adalah kekurangan insight dan figure gitu. Sehingga gini, mungkin ini berupa sedikit masukan juga ke teman-teman di Smesco dan BRI. Kita harus membuat UMKM kita terlihat keren, Mas Leo dan Mas Sevian. Maksudnya keren itu gimana sih? Menurutku satu hal yang keren banget di US selama 1 dekade terakhir, mereka berhasil membranding local indie brands-nya sehingga banyak banget startup brand yang flourishing dalam 10 tahun terakhir. Dimulai dari Glossier ketika mereka bikin brand makeup keren banget, lalu diikuti dengan banyak brand lainnya, Warby Parker, ada Allbirds, ada segala macam. Dan akhirnya ekosistemnya tuh rising dan kita di Indonesia punya insight dari mereka. Ya, baik. Siap. Bukan dari entrepreneur di Indonesia yang besar duluan gitu. Kenapa? Karena banyak entrepreneur di Indonesia yang udah besar duluan, yang bisnisnya udah besar. Kita nggak bisa relate lagi mas caranya gitu. Kita udah nggak bisa relate dengan strategi mereka lagi gitu. Bukan sosial media, bukan digital dan segala macam gitu. Jadi kita nggak bisa lagi. Betul. Nah, sebenarnya PR-nya menurutku adalah gimana kita bisa combining local indie brands yang keren-keren ini, ada banyak banget. Mereka bisa jadi the face of future UMKM yang tadi disampaikan oleh Mas Leo gitu. Yeah. Karena keren-keren banget, tapi menurutku kita kurang spotlight, kita kurang stage juga, kita kurang panggung, sehingga kita nggak punya banyak akses untuk bisa inspiring the future UMKM owner gitu. Yeah. Karena mostly orang-orang yang sedang mengembangkan bisnisnya kayak aku dan teman-teman lainnya, we get really busy with challenges dan segala macamnya gitu. Jadi menurutku emang susah dan emang kalau bisa dibilang kemarin tuh ada beberapa hal yang aku dapetin juga. Kayaknya kok kesannya susah di-approach dan sombong gitu. Sebenarnya bukan susah di-approach dan sombong, tapi memang setiap local indie brands ini lagi punya agenda besarnya masing-masing. Ada yang ke New York, ada yang lagi ngerintis sebuah produk paling inovatif and so on gitu. Jadi emang sulit, tapi we have to try really hard untuk bikin UMKM ini terlihat cool, then make the best players bisa jadi inspiring bagi banyak orang gitu. Itu satu. Yang kedua mas, menurutku kalau misalkan untuk market ekspor ya, memang ini perlu sinergi yang sangat-sangat integrated lah dan by design kayak Mas Leo bilang tadi. Karena a good brands alone menurutku nggak akan cukup gitu. We need good brands pasti, tapi selain dari good brands juga menurutku ada 2 pilar lain yang perlu kita punya gitu. Yaitu kalau sekarang yang aku mapping
kita perlu entertainment yang oke, dan mungkin public figure yang semuanya globally respected gitu. Jadi tiga pilar ini dari dari brands, dari media, dari public figure, tiga-tiganya harus globally respected, baru kita bisa dengan mudah nembus market ekspor ini dengan baik. Kayak tadi Mas Leo bilang tentang pasar market Korea, K-pop wave ke Indonesia, diikuti dengan brand yang masuk, itu memang seperti itu gitu. Jadi kita nggak bisa maksain brand kita bisa masuk ke sana, apalagi brand yang fashion ya. Maksudnya fashion ini bukan brand yang punya dia punya prestis, jadi punya pilihan preference orang gitu, dan emang harus keren gitu, sehingga ya 3 pilar utama di marketing ini kita harus kuat juga gitu, dan kita keep on trying our best lah di brand. Kita akan mencoba untuk bikin produk-produk terbaik yang kita bisa bikin dengan resources yang kita punya sekarang, tapi ya kita selagi kita menunggu waktunya kita bisa bergerak bareng, ya kita akan terus-terusan mencoba tembus barrier itu gitu. Dan tugasku untuk selalu sharing ke teman-teman untuk gimana sih sampai bisa dengan stepnya sampai sekarang gitu. Mungkin itu sih baik, luar biasa. Jadi kita butuh banyak insight, kita butuh banyak sekali figur-figur dari lokal indie brand kita yang memang harus keren gitu ya. Dan kemudian kalau udah ada, kita juga butuh banyak spotlight gitu ya. Kita butuh banyak platform untuk bisa memberikan spotlight yang luar biasa untuk lokal indie brand yang udah keren-keren banget ini. Jadi memang kita butuhkan banyak sekali humans atau mungkin Mas Rizky Arif di luar sana harus lebih banyak lagi. Jadi makin nunjukin bahwa lokal indie brand kita tuh keren-keren banget gitu. Padahal kalau ngomongin soal area spotlight gitu ya, kalau ngomongin ngobrol sama Pak Leo, saya ingat banget kita punya Bright Spot ya Pak ya, dulu ya Pak ya. Ini karyanya Pak Leo nih luar biasa nih waktu itu gitu. Nah, mungkin kita kembali ke Pak Sevian gitu. Pak, ini kendalanya luar biasa kalau Mas Rizky sudah menyampaikan bahwa kita butuh banyak figur, insight, kemudian juga lokal indie brand juga harus keren juga gitu ya, dan kita butuh komunitas ya, jadi memang dari entertainment, selebritis yang memang saling support, saling benar-benar bisa memberikan dampak positif untuk lokal indie brand ini. Nah, hambatan ini tentu saja menjadi concern dari berbagai macam pihak, termasuk juga pasti untuk Bank BRI ini. Kalau untuk Pak Sevian Uhyandi sendiri, bagaimana cara mengatasi berbagai macam kendala yang tadi sempat disampaikan oleh Mas Rizky, dan boleh juga diinfokan nih Pak Sevian, sejauh ini ada berapa banyak UMKM dari Bank BRI yang sudah berhasil memasarkan produknya ke pasar luar negeri? Silakan Pak Sevian. Baik, makasih Mas Tommy. Ini pertanyaannya angka terakhirnya. Awalnya tidak angka dulu gitu kan. Sebenarnya saya itu ingin mengajukan pertanyaan yang yang ringan dulu ke Mas Rizky. Itu sudah nasabah mana gitu kan? Apakah sudah nasabah BRI apa belum gitu kan? Bisa aja nih Pak Sevian nih. Nah, ya, kalau belum nasabah BRI ya ditunggu ke BRI gitu kan. Kita datangi gitu kan, kayak gitu. Akses permodalan lebih mudah ya Pak? Ya bukan, kan BRI kan bukan cuma bukan bank desa lagi kan. Justru sekarang bank milenial, bank BRI gitu. Jadi gunakan BRI. Sudah bagus kok, fitur-fiturnya bagus. Oke, siap Pak. Gitu ya. Jadi, ada kok rekan kita ada di BRI. Tadi yang hambatan-hambatannya ya, saya pikir benar yang disampaikan sama Mas Rizky tadi ya tentang hambatan-hambatan tadi, dan perlu kita melakukan kerjasama bareng. Makanya saya diajak sama Pak Leo, saya bilang Pak Leo itu Smesco itu UMKM Center itu. UMKM Center itu sama dengan saya UMKM. Jadi mari kita bareng-bareng, kita harus bareng gitu kan kerja gitu. Jadi nggak boleh gitu kita terpisah-pisah gitu. Karena sebenarnya ujung-ujungnya kita ingin membuat ekosistem UMKM ini menjadi lebih baik. Kan. Jadi kalau tadi misalnya ya mungkin itu fungsinya pemerintah gitu kan yang harus yang tadi ada membuat desain yang bisa mendesain itu yang disampaikan Pak Leo tadi, mungkin itu fungsi pemerintah gitu. Tapi harus ada ambasadornya, itu juga fungsi dari pemerintah. Saya pikir itu yang perlu dilakukan. Nah, kita sebetulnya saya bukan di hambatannya, tapi melihatnya adalah di UMKM-nya sendiri agar bisa, kalau misalnya berniat ekspor, maka sebetulnya harus ngintip-ngintip juga. Sebenarnya pemerintah itu lagi ada program apa gitu kan. Nah, kalau pemerintah lagi ada program apa, coba deh ikut nunut ke pemerintah itu. Karena nanti akan banyak sekali pintu-pintu yang dibantu dibukakan. Saya pikir BRI ada ya, tetapi kan kalau pemerintah tentu akan lebih besar gitu kan.
pintu-pintu membukanya itu akan lebih besar. Jadi mungkin tipsnya seperti itu. Jadi harus rajin-rajin melihat program pemerintah lagi mau mendorong apa. Karena itu pasti ada desain besar yang akan bisa membawa kita, akan memudahkan kita untuk akhirnya menjadi pemain global. Nah, kalau bicara tentang angka, apa? Ya Mas Tommy? Iya Pak. Ini Rizky Pak. Mas Rizky tuh Pak. Ya, Aku boleh menanggapi nggak Pak? Ya tergantung Mas Tommy, boleh ditanggapi. Boleh nggak Mas? boleh, silakan Mas. Iya. Iya, kalau kita bisa dibuatkan fokus group discussion dan mendengar apa concernnya kita sebelum ada program itu, kita senang banget sih Mas sebenarnya. Karena to be honest, pun program-program yang sudah existing dan sudah berjalan sebelumnya, ini memang kayak telur dan ayam Mas. Maksudnya kayak pemerintah pengen banget yang tadi aku bilang local immigrants-nya untuk ikutan. Tapi sementara kitanya pun concern-nya lagi bukan di situ. Jadi kita pun lagi banyak banget agenda yang kita sedang lakukan sendiri gitu. Dan kebanyakan menurut kita pelatihan-pelatihan dan program-programnya ini masih belum relevan karena masalahnya udah kompleks banget Pak sampai di stage yang ini gitu. Sehingga ya itu menurut aku siap. Ya, nanti dibikinin forum. Yang penting harus jadi sobat BRI dulu nih Mas Rizky, ya seperti itu. Oke, Pak. Pak Septian, secara singkat tadi jumlah pelaku UMKM yang saat ini memang yang menjadi bagian dari Bank BRI sendiri yang sudah berhasil ekspor Pak, secara singkat Pak. Saya terus terang kan itu kan banyak itu yang besar-besar ya. Jadi kalau saya bisa nyampaikan sebenarnya berapa hasil dari Brilliantpreneur UMKM ekspor yang sudah kita lakukan. Itu baru kita lihat datanya bahwa kita melakukan Brilliantpreneur, berapa waktu itu transaksi dilakukan pada saat itu. Terus terang ke depannya juga kita tidak pantau lagi ini memang yang sedang kita perbaiki bahwa yang pengikut Brilliantpreneur itu kita akan ikuti, nanti akan kelihatan ekspornya kenaikannya seperti apa. Jadi 2019 itu ada 74 buyer dan nilai transaksinya ada 33.500.000 US dollar. Terus 2020 itu sudah masa pandemi, itu malah meningkat. Ada 99 buyer dengan nilainya adalah 57.500 US dollar. Jadi itu kira-kira angka yang sudah pernah kita dapatkan dengan dilakukannya Brilliantpreneur UMKM Export 2019 dan 2020. Betul. Mungkin itu Mas Tommy. Baik, terima kasih Pak Septian, dan nanti kita akan update lagi angka terbaru dari hasil Brilliantpreneur terbaru nanti di akhir tahun ya. Kita tunggu saja nih, semoga 2021. Luar biasa. Kita akan tunggu nanti potensinya seperti apa dari teman-teman pelaku UMKM yang akan berhasil menembus pasar ekspor nanti. Baik, terima kasih Pak Leo, terima kasih Mas Rizky, terima kasih Pak Septian. Ini seru sekali, tapi keterbatasan waktu, ini kayaknya energi Sumpah Pemuda kita butuh lebih banyak waktu sebenarnya, tapi sekali lagi keterbatasan waktu. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Leo, Mas Rizky, dan juga Pak Septian untuk waktunya. Terima kasih Mas Tommy. Terima kasih Mas Tommy. Kita FGD deh Mas Rizky. Mas Rizky, tunggu ya. Ke BRI ya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Thank you. Oke. Nah, untuk teman kumparan dan juga Sobat BRI, seperti yang tadi Pak Septian juga sampaikan bahwa Bank BRI saat ini tentu saja siap memberikan beragam bantuan ya. Jadi tidak hanya dengan program-program pemberdayaan, baik itu dari Go Modern sampai dengan Brilliantpreneur juga. Tapi yang pasti banyak nih beragam bantuan untuk pelaku UMKM melalui berbagai macam program pendampingan ya. Go Modern, Go Digital, Go Online, Go Global ya. Ini benar-benar sudah dipersiapkan juga. Jadi para pelaku UMKM binaan Bank BRI akan dibantu mulai dari mengemas produknya sesuai dengan kebutuhan pasar, kemudian memanfaatkan platform digitalnya, itu tidak lupa juga dalam mempromosikan produk, menjual produknya di marketplace, online tentu saja, hingga bisa melakukan business matching langsung dengan pembeli di luar negeri. Sangat lengkap sekali ya program-program yang memang diberikan oleh Bank BRI untuk para pelaku UMKM agar bisa menembus pasar ekspor tentu saja.